Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna Hariza, NPM 2023 14500 Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu ilmu sosial dan budaya dasar. Yang pertama itu pentingnya ISBD di perguruan tinggi, memberikan pemahaman tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai bangsa, lalu membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya sesuai falsafah Pancasila, yaitu beriman, adil, bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial. Lalu yang kedua, landasan pembelajaran. Historisnya itu menekankan warisan budaya nenek moyang seperti toleransi dan gotong royong. Lalu filosofisnya berdasarkan UUD 1945, UU Sisdiknas, dan kebijakan kurikulum inti. Lalu pedagogusnya pentingnya pewarisan nilai religi, sosial, dan budaya untuk menghadapi globalisasi sambil mempertahankan jati diri bangsa. Lalu yang ketiga, kebudayaan. Definisinya hasil akal budi manusia yang mencakup adat istiadat, moral, hukum, dan seni. Fungsinya panduan interaksi manusia, pemenuhan kebutuhan masyarakat, pendorong perubahan sosial. Lalu cirinya itu dipelajari, diwariskan, berkembang, berubah, dan terintegrasi. Lalu yang keempat, manusia sebagai makhluk budaya. Yang pertama, dengan akal budi, manusia menciptakan dan mengembangkan budaya. Lalu yang kedua, kebudayaan adalah hasil interaksi manusia dengan alam dan sesamanya. Lalu yang kelima, prinsip kemanusiaan, yaitu yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia tanpa memandang perbedaan. Lalu yang kedua, mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan untuk mendorong perilaku manusia yang beradab dan harmonis. Lalu materi yang kedua itu etika kebudayaan. Definisinya, etika berasal dari bahasa Yunani ethos, artinya ajaran tentang baik dan buruk, dan berkaitan dengan nilai moral atau kesusilaan. Maknanya itu, yang pertama, nilai atau norma untuk mengatur perilaku. Yang kedua, kumpulan asas atau kode etik. Yang ketiga, ilmu atau filsafat tentang baik dan buruk. Lalu etika berhubungan dengan norma, etik, moral, dan kesusilaan. Lalu yang kedua, estetika kebudayaan. Makna keindahan secara luas, yaitu keindahan mencakup ide kebaikan dalam seni, moral, hukum, alam, dan ilmu. Lalu secara sempit, yaitu terbatas pada persepsi visual, bentuk, dan warna. Lalu estetikanya, teori keindahan yang membahas nilai indah dan jelek. Lalu yang ketiga, memanusiakan manusia. Yang pertama, prinsip kemanusiaan. Tidak membedakan manusia berdasarkan ras, agama, atau status sosial. Lalu perilaku manusia sesuai kodrat manusia, sedangkan perilaku tidak manusiawi menyebabkan kerusakan. Lalu yang keempat, problematika kebudayaan. Definisi kebudayaan yaitu warisan nenek moyang yang menjadi identitas bangsa dan harus dilestarikan. Lalu dinamika kebudayaan, pewarisan, perubahan, dan penyebaran kebudayaan, yaitu masalah kebudayaan. Yang pertama, ada hambatan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Lalu yang kedua, perbedaan persepsi atau psikologis. Lalu yang ketiga, sikap tradisionalisme dan etnosentrisme. Lalu yang terakhir, dampak perkembangan iptek. Kesimpulannya, ilmu sosial budaya dasar membahas etika, estetika, kemanusiaan, dan dinamika kebudayaan sebagai aspek penting dalam membangun peradaban yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Lalu materi yang ketiga, problematika lingkungan sosial dan budaya.
Lingkungan sosial merupakan wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan dan interaksi sosial antara berbagai kelompok, beserta peranatanya dengan simbol dan nilai serta terkait dengan ekosistem sebagai komponen lingkungan alam, dan tata ruang atau peruntukan ruang sebagai bagian dari lingkungan binaan atau buatan. Manusia hidup berkaitan dengan lingkungan, baik fisik, alam, dan buatan maupun lingkungan sosial. Lalu ada problematika sosial, merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang abnormal, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak. Problema sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral yang menyimpang sehingga perlu diteliti, ditelaah, diperbaiki, bahkan mungkin untuk dihilangkan. Problema sosial yang terjadi dan dihadapi masyarakat banyak ragamnya. Lalu isu lintas budaya. Isu global merupakan persoalan lintas budaya dan bangsa yang sedang hangat dibicarakan pada masa sekarang ini oleh masyarakat di dunia. Isu ini tidak hanya dihadapi oleh satu negara saja, melainkan dihadapi oleh berbagai negara di belahan dunia. Isu global merupakan hal yang bertentangan dengan kemanusiaan. Salah satunya isu global yaitu kemiskinan dan kelaparan. Lalu materi yang terakhir, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Dinamika interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan faktor utama dalam kehidupan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok manusia maupun antara orang dengan kelompok manusia. Bentuk interaksi sosial adalah akomodasi, kerjasama, persaingan, dan pertikaian. Ciri-ciri interaksi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Lalu yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. Lalu yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pelaku. Lalu yang keempat, ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Lalu dilema kepentingan individu dan masyarakat. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial selalu terdiri dari dua kepentingan. Lalu yang terakhir, dilema kepentingan individu dan masyarakat. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial selalu terdiri dari dua kepentingan, yaitu kepentingan individu yang termasuk kepentingan keluarga, kelompok atau golongan, dan kepentingan masyarakat yang termasuk pentingan rakyat. Dalam diri manusia, kedua kepentingan itu satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu kepentingan tersebut hilang dari diri manusia, akan terdapat satu manusia yang tidak bisa membedakan suatu kepentingan. Jika kepentingan individu yang hilang, dia menjadi lupa pada keluarganya. Jika kepentingan masyarakat yang dihilangkan dari diri manusia, banyak timbul masalah kemasyarakatan. Sekian penjelasan materi yang saya pelajari selama belajar ISBD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.